robot grid terputus, review coding MGL4-nya. Bagi bapak-bapak dan teman-teman trader semuanya yang tertarik untuk mengikuti review atau penjelasan lebih lanjut mengenai coding robot grid terputus atau robot grid reset lot on TP tersentuh, silahkan Anda tonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya tambah semakin berkembang. Selain itu, dengan klik subscribe, Anda sudah berlangganan tutorial gratis belajar MGL4 yang penjelasannya adalah bahasa Indonesia. Kembali ke halaman meta editor. Nah, bagi bapak-bapak yang ingin mempraktekkan panduan robot grid terputus review coding MGL4-nya, lihat skripnya dari atas ke bawah. Saya scroll pelan-pelan. Nah, ini ya, mulai baris 6 sampai 9. Nah, silahkan Anda lihat. Kemudian baris 11 sampai 12. Nah, ini adalah lot untuk OPB yang pertama dan stop loss OPB yang pertama. Lotnya 0.1, stop lossnya 200 pip. Kemudian di bawahnya ini adalah TPB-nya sebesar 400 pip. Scroll lagi halamannya ke bawah. Baris 15 ini adalah variabel untuk maksimal lotnya. Jadi kalau total akumulasi lotnya itu sebesar 100 lot, maka EA-nya tidak akan bisa melakukan transaksi B lagi. Kemudian variabel berikutnya baris 17 sampai 18. Nah, ini adalah lot buy on loss. Nah, ini value-nya 0. Kemudian lot buy on profit. Nah, ini juga value-nya 0. Lalu baris 20 sampai 21. Ini variabel lot buy if loss. Nah, ini dipilih 2. Kemudian lot buy if profit ini dipilih 1. Nah, ini kenapa ini dipilih 2 sedangkan ini dipilih 1? Nah, ini maksudnya kalau terjadi loss, lotnya itu akan dilipat gandakan 2 kali. Kalau yang ini lot buy if profit, nah itu tidak dilipat gandakan 2 kali tapi tetap sama. Kemudian variabel baris 23 sampai 24 ini variabelnya reset lot if profit itu true. Jadi kalau transaksinya itu laba, maka lotnya direset ke lot yang pertama. Kemudian variabel berikutnya reset lot if loss. Jadi kalau transaksinya itu minus, maka lotnya itu tidak direset, tapi akan dilipat gandakan 2 kali sesuai value-nya ini. Nah, scroll lagi halaman meta editornya ke bawah. Nah, ini adalah variabel untuk pip value. Nah, itu dideklarasikan adalah 1. Kemudian n digitnya dideklarasikan adalah 4. Kemudian kuren, nah maksudnya ini shift candle ya, ini value-nya 0, adalah candle yang kuren. Kemudian variabel selanjutnya adalah lot buy kuren. Nah, itu lotnya adalah 1 nilainya. Kemudian buy lot buy first. Nah, ini value-nya adalah true. Scroll lagi halamannya ke bawah. Nah, di bagian fungsi on init ini, nah ini dituliskan ini variabel digit itu sama dengan digit. Kemudian lot buy kuren itu lot buy. Maksudnya lot buy kuren itu adalah lot yang dipakai saat ini. Kemudian scroll lagi halamannya ke bawah. Nah, fungsi on the init. Nah, ini tidak ada coding yang ditambahkan. Scroll lagi halamannya ke bawah. Nah, ini fungsi on tick. Di dalam fungsi on tick ini, nah ini ada statement. Jika bar jumlahnya kurang dari 10 ini 10 batang, maka return akan kembali ke awal. Tetapi pada prakteknya, begitu robot forex itu dipasang di grafik EURUSD atau XAUUSD, barnya itu mesti lebih dari 10 batang. Jadi tidak return. Kemudian, nah di dalam bodinya fungsi on tick ini ditambahkan coding untuk memanggil cek digit. Nah, ini coding untuk memanggil cek digit ya. Nah, fungsi cek digit ini ya Bapak-bapak. Nah, ini. Nah, variabelnya value-nya itu sama dengan 1. Jika digit harganya itu sama dengan 3 angka di belakang koma, atau harganya itu sama dengan 5 angka di belakang koma, maka pip-nya itu sama dengan 10. Nah, setelah statement ini dilalui, maka ditambahkan fungsi check trade. Nah, check trade. Ini coding untuk memanggil fungsi check trade. Nah, fungsinya check trade adalah yang ini ya. Nah, jadi script atau coding MGL4 untuk membuat robot forex grid terputus atau robot forex grid reset lot on profit itu codingnya itu terdiri dari beberapa fungsi dan saling bertautan. Nah, ini adalah fungsi check trade untuk mengecek di grafik forex itu sudah ada transaksi B yang aktif atau belum. Nah, exist ini maksudnya adalah transaksinya itu yang aktif sudah ada yang exist atau belum. Di awal, nah itu false. Kemudian dilakukan looping.
Looping itu diulang-ulang ya. Maksudnya yang diulang-ulang itu seleksinya. Nah ini seleksinya. Maksudnya menyeleksi transaksinya yang ada di grafik forex itu. Nah, selama dalam menyeleksi itu kan ditemukan ini transaksi forex atau order simbol itu sama dengan adalah grafik forex yang terbuka. Kalau ditemukan berarti itu transaksi eksisnya itu true. Nah, ini sudah ada. Tetapi jika transaksinya itu falas belum ada, nah itu lakukan ini transaksi B. Jika TP-nya itu yang tersentuh, maka lotnya tetap akan sama. Tetapi jika SL-nya yang tersentuh, OPB-nya itu maka lotnya akan dilipat gandakan. Nah, begitu. Setelah OPB lotnya itu dilipat gandakan, kemudian TP-nya tersentuh, maka lotnya OPB kembali ke lot transaksi yang pertama. Misalkan lot transaksi pertama 0.1, maka lotnya dari grid atau martingale 0.2 menjadi 0.1 lagi. Nah, ini kan coding untuk memanggil fungsi grid ya. Fungsi gridnya ini ya Bapak-bapak. Nah, ini perhatikan. Nah, ini di atas ada variabel profit. Nah, ini 0 karena profit yang akan dicek itu belum diketemukan, jadi jumlahnya 0. Kemudian ini ada variabel date time. Last close time itu sama dengan 0. Kemudian ada lagi variabel CNT. Nah, CNT itu value-nya order history total. Nah, ini kemudian ada looping. Nah, looping ini menghitung jumlah order history total. Nah, ini ya. In I sama dengan 0. I kurang dari CNT. Nah, maksudnya kurang dari order history total. Nah, kemudian I plus plus. Ini artinya I ditambah 1 ditambah 1. Kemudian setelah dilakukan looping, maksudnya looping mengulang-ulang mencari ini ya, order history totalnya. Yaitu order yang sudah di close. Nah, diulang-ulang dengan cara menyeleksi. Nah, ini ya Bapak-bapak. Jika order select, nah itu tidak sama dengan I, select by post dan mode history. Nah, itu continue, lanjutkan. Tetapi jika order simbol sama dengan simbol, kemudian order magic number sama dengan 7, kemudian last close time kurang dari order close time, kemudian loss close time sama dengan order close time, profit sama dengan order profit, last buy current sama dengan order lot. Nah, jika, nah ini ya, profitnya itu lebih dari 0, nah, last buy current, lot buy current itu sama dengan lot buy current dikali lot buy a profit ditambah lot buy on profit. Nah, kemudian jika reset lot a profit, nah, maksudnya reset lot a profit itu diaktifkan, maka lot buy current itu sama dengan lot buy gitu. Kemudian else if profit kurang 0. Nah, ini ya. Jika profitnya itu kurang dari 0. Artinya transaksinya itu adalah minus. Kalau yang ini adalah kalau transaksinya itu laba ya, lebih dari 0. Nah, itu lotnya, lot buy current-nya itu sama dengan lot buy current kali lot buy a plus ditambah lot buy on loss. Jika reset lot a plus, nah, maka lot buy current sama dengan lot buy. Kemudian jika lot buy current lebih dari maksimal lot buy current sama dengan maksimal lot. Terus di bawahnya ini variabel lagi untuk lot value. Nah, sama dengan value-nya itu lot buy current. Nah, ini lot value-nya ini ya Bapak-bapak atau teman-teman semuanya. Nah, if lot value itu kurang dari market info symbol untuk minimal lot. Maksudnya itu misalkan lotnya itu dalam mengetik itu keliru gitu ya. Nanti secara otomatis robotnya ini barangkali akan memakai lot minimalnya. Sedangkan kalau yang ini lot value untuk market info yang mode maksimal ini, nah ini adalah barangkali kalau menulis lotnya itu salah, nah itu akan dibenarkan oleh sistemnya sesuai dengan aturan ini, minimal lot dan maksimal lot. Nah, kemudian setelah semuanya tadi dilalui, nah, lakukan transaksi B. Nah, ini ya, ini coding untuk memanggil transaksi B. Nah, ini fungsi B-nya seperti ini. Nah, ini variabelnya lot value itu sama dengan lot buy current. Nah, kalau ini adalah variabel supaya ini ya, TP dan SL-nya bisa diisi dengan angka 0. Kalau yang ini adalah sintak untuk transaksi B, reset lot on transaksi TP-nya kena. Nah, ini perhatikan untuk fungsi B-nya. Nah, silahkan dicontoh. Kemudian yang ini, nah, ini fungsi grid-nya. Bapak-bapak dan teman-teman trader semuanya,
Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Dengan senang hati, saya nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Kalau Anda suka video ini, klik like. Kalau ada teman-teman semuanya yang bukan lagi pemula dalam MGL 4, harap maklum. Dan kalau Anda ingin memberikan masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih Bapak-Bapak dan teman-teman trader semuanya. Anda sudah klik dan nonton sampai selesai video robot grid terputus review coding MGL 4-nya. Terima kasih.